Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Rofiana, guru matematika di SMK Pembangunan Karangmojo, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Jangan lupa bahagia loh ya hari ini ya. Bahagia, Bu. Oke anak-anak, alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sebelumnya Ibu mau satu siswa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Doa mulai. Doa dulu. Ibu akan absen kehadiran kalian dulu ya anak ya. Mohon suaranya yang lantang, yang keras, biar Ibu nanti nggak keliru untuk absensinya. Clara Desta, Davi Udin, Eka Dila, Kian, Karisma, Linda, Miratul, Muhammad Fauzan, Nadir, Niken Ayu, Nita, Noviana, Novita, Pratama, Uput, Rahmat Bagas, Regita, Randy, Rifandi, Kristina, Septiana Aulia, Sesi, Siva, Soliha, Vicky, Abdul Aziz. Ibu kemarin sudah menginformasikan kepada kalian bahwa hari ini pembelajaran kita adalah terkait tentang apa? Fungsi eksponen. Sudah dibacakan modul yang sudah Ibu beri? Sudah. Kalau sudah berarti hari ini siap untuk bermain game sama Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tes dulu semangat kalian pada hari ini sampai di mana? Coba semuanya berdiri. Oke, Ibu mau yel-yel SMK dulu ya. SMK Pembangunan Karangmojo. Nah, anak-anak, sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu mau bermain games dulu sama kalian. Ibu akan share link. Tolong dibuka, ya. Nah, di sini ketika kalian nanti sudah buka linknya, nanti kalian masukkan kodenya ya. Kalau semua sudah masukkan kode, baru nanti kita bareng-bareng join, gitu ya. Baik, ini kodenya 49719. Kita akan klik startnya. Siap ya? Oke, silakan dimulai. Siapa sekarang? Fandi sekarang.
X itu siapa ya? Eka. Oh, Eka. Sudah semua? Kalau sudah, kita akan lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Semoga ini nanti juara bertahan sampai di postes ya, yang lainnya bisa mengejar. Oke, anak-anak, kita akan memasuki ke materinya, yaitu fungsi eksponen. Nah, apa ya manfaat dari fungsi eksponen? Nah, manfaatnya mempelajari materi fungsi eksponen adalah kalian jadi mengetahui penerapan konsep fungsi eksponen di kehidupan nyata bahkan di lingkungan sekitar kalian. Nah, coba di gambar yang pertama ini ada gambar apa? Bakteri. Mengapa makanan segar itu biasanya disimpan dalam lemari pendingin? Jawabannya apa? Tentu biar makanannya itu bertahan lebih lama ya, biar dapat dikonsumsi seperti itu. Nah, bakteri sendiri itu kalian tahu nggak membelah perkembangbiakannya itu dengan cara seperti apa? Membelah diri, gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini ada gambar apa ini? Gambar grafik, gambar grafik tentang apa? Iya, tentang COVID yang kemarin kita lalui ya, sudah alhamdulillah sekarang sudah kembali normal lagi. Nah, jadi di tahun 2020 dunia itu dihadapkan dengan wabah virus COVID yang menyebar di hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kasus penyebaran COVID dapat dilihat pada grafik di samping. Nah, bisa dilihat ya. Pada grafik ini menunjukkan bahwa jumlah kasus penyebaran COVID terlihat awal mulai itu terlihat seperti apa? Datar-datar aja ya. Tapi lama-kelamaan langsung melonjak secara drastis atau secara signifikan. Seperti itu ya. Kemudian ini gambar apa? Kalian tahu nggak? Iya. Jadi ada seseorang yang sedang disinar. Nah, jadi sinar gamma ini merupakan salah satu unsur radioaktif. Dalam dunia kedokteran, zat radioaktif ini digunakan untuk mendiagnosis sel kanker sekaligus berpotensi untuk menghancurkan sel kanker tersebut ya. Nah, zat radioaktif ini akan meluruh menjadi zat lain sehingga jumlah zat akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, ini beberapa contoh manfaat di kehidupan sekitar kita. Nah, kalian ingat gak materi yang pernah kita pelajari, yaitu materi tentang eksponen atau nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Coba kita lihat di sini ada contoh bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat. Nah, bilangan-bilangan di atas ini merupakan bentuk eksponen di mana bentuk tersebut mempersingkat penulisan untuk perkalian berulang bilangan yang sama. Bentuk umum bilangan berpangkatnya itu adalah A pangkat N, di mana A itu adalah basis atau bilangan dan N itu adalah eksponen atau pangkatnya. Baik, contohnya di sini 2 pangkat 8, artinya 2 itu dikali sebanyak 8. Jadi kan perkalian berulang, gitu ya. Nah, bagaimana cara penerapan fungsi eksponen di sini? Coba kalian perhatikan video berikut ya. Kita akan belajar dalam proses
pembelahan bakteri dan pengolahan zat radioaktif yang mengikuti fungsi eksponensial. Selamat belajar. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel, dan organ-organ lain seperti mitokondria dan kloroplast. Tahukah kamu, pada umumnya bakteri melakukan reproduksi secara aseksual. Aseksual itu berarti tidak kawin. Bakteri umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan proses pembelahan kimia atau setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat satu bakteri. Kemudian, setelah satu periode pembelahan, maka akan menjadi dua bakteri. Kemudian, satu periode pembelahan berikutnya menjadi dua kali lipat lagi, dan seterusnya. Sehingga, jumlah bakteri bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya, dari tabel akan ditambah grafik. Grafik yang berbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses pembelahan bakteri mengikuti fungsi eksponensial. Mungkin ada yang tahu tentang apa ini tadi videonya? Tentang fungsi eksponen. Ada berapa itu fungsi eksponen? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, pertumbuhan eksponen. Yang kedua tentang apa? Peluruhan eksponen. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melihat ilustrasi pada video, kira-kira menurut kalian bisa nggak permasalahan tersebut itu diselesaikan dengan fungsi eksponen? Bisa? Ya. Pertanyaan tematiknya, lalu apakah yang dimaksud dengan fungsi eksponen? Nah, kemudian apa perbedaan fungsi pertumbuhan eksponensial dan fungsi peluruhan eksponensial? Kemudian bagaimana karakteristik atau ciri-ciri pada grafik fungsi eksponen? Nah, anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pengamatan pada tabel dan grafik fungsi eksponen, peserta didik dapat menginterpretasi karakteristik utama dari fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua, melalui contoh kontekstual, peserta didik dapat memecahkan permasalahan matematika yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Baik, alur pembelajarannya. Yang pertama, pretest, ya, kita sudah lakukan pretestnya. Yang kedua, diskusi LKPD. Yang ketiga, presentasi. Jadi setelah LKPD ini kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian presentasikan, ya. Kemudian yang terakhir nanti kita ada post test dan refleksi. Untuk penilaiannya sendiri, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Nah, pada penilaian individu ini, Ibu nanti akan menilai penilaian pengetahuan dan sikapnya. Kemudian penilaian kelompok adalah penilaian keterampilannya. Apakah semua sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua LKPD-nya, ya? Oke, coba dibaca dulu. Siapa yang mau membacakan? Pada masalah pertama, Di suatu kota terdapat dua orang pemudik yang menetap selama beberapa hari. Setelah diamati, ternyata dua orang pemudik tersebut membawa virus corona dan masing-masing menulari 3 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 6 orang tersebut masing-masing juga menulari 3 orang lainnya.
Pola penularan tersebut berlanjut di mana masing-masing orang yang terjangkit menulari 3 orang lainnya dan tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Coba yang masalah 2, siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Pendidikan disuntikkan di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Vaksin yang disuntikkan di dalam pembuluh darah tersebut akan meresap ke parunya selama 1 jam. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami maksud dari soal ini? Jika belum, nah, lihat di LKPD kalian ada barcode terkait dengan video untuk memahami maksud dari persoalan yang ada di LKPD. Silakan semuanya men-scan barcode yang ada di LKPD ini. Ada yang sudah berhasil? Ya, silakan. Jadi anak-anak, silakan kalian bisa mencari referensi di internet atau di modul aja yang sudah ibu share di grup. Nah ini ya, sudah dibuka belum ini tadi? Sudah? Sudah ya? Silakan ini juga dibaca sebagai referensi kalian mengerjakan LKPD. Dicek ya nanti grafiknya yang sudah dibuat. Nah, ini nanti dicek dengan GeoGebra-nya sama apa enggak. Nggak ada kesulitan? Ya, silakan dilanjutkan. Sudah sampai mana? Grafiknya belum digambar. Ya. Nanti kalau oh ya baru ininya. Nanti ini dicek ya di GeoGebra-nya. Oke anak-anak, sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita akan bersiap untuk presentasi. Silakan dipresentasikan hasil diskusi.
itu 2 dikali 3 dulu baru dipangkatkan atau dipangkatkan dulu 3-nya baru dikali 2? 3 X pangkatkan dulu baru dikali 2. Sudah itu aja, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tutup. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba representasikan dalam sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara waktu penyerapan vaksin dalam jam dengan banyaknya dosis vaksin yang terserap dalam miligram. Waktu penyerapan X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak dosis yang terserap Y 200, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125. Jika dalam waktu 2 jam, maka banyak dosis yang terserap 200. Jika dalam waktu 1 jam, maka banyak dosis yang terserap 100 sama dengan 1 pangkat 1 per 2 dikali 200. Jika dalam waktu 2 jam, maka banyak dosis yang terserap 50 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 dikali 200. Jika dalam waktu 3 jam, 1 per 2 pangkat 2. jika dalam waktu 3 jam, maka banyak dosis yang terserap 25 sama dengan 1 pangkat 2 1 per 2 pangkat 3 dikali 200. Jika dalam waktu 4 jam, maka banyak dosis yang terserap 12,5 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 dikali 200. Jika dalam waktu 5 jam, maka banyak dosis yang terserap 6,25 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 dikali 200. Jika dalam waktu 6 jam, maka banyak dosis yang terserap 3,125 sama dengan 1 per 2 pangkat 6 dikali 200. Banyaknya dosis dalam X waktu dimodelkan dengan fungsi eksponen Fx sama dengan 200 kali 1 per 2 pangkat 2. Sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau dari grafik tadi kan terlihat ya grafiknya naik atau turun. Kalau dari tabel, bagaimana caranya kita bisa tahu itu termasuk pertumbuhan eksponen atau pertumbuhan eksponen? Kita bisa lihat nih dari fase ke 0 sampai ke 6 bahwa nilai Y-nya semakin lama semakin kecil. Berarti ini termasuk penurunan eksponen. Oh iya ya, terima kasih. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Dalam sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu penyerapan vaksin dengan banyaknya dosis yang terserap. Dosis yang terserap pertama 0,200 turun menjadi 1,100, turun lagi menjadi 2,50, turun lagi menjadi 3,25, turun menjadi 4,12,5, turun menjadi 6,3,125. Jika dilihat dari sini, dosis semakin menurun. Dosis grafik di atas kami akan mempresentasikan dalam model atau bentuk eksponen. Jadi modelnya eksponennya sama. Fx sama dengan 200 1 per 2 pangkat x. Karena di sini kita bisa dilihat titik koordinatnya pada grafik sama seperti di tabel. Ada yang mau tanya?
Perhatikan di grafik pada masalah 1 tadi dengan masalah 2 ini, grafiknya selalu memotong sumbunya seperti begitu. Sepertinya begitu. Seperti itu penjelasannya tadi. Bagaimana kamu jelas? Apabila sudah jelas, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil kesimpulan Kesimpulan bahwa fungsi eksponen adalah fungsi berbentuk pangkatan dengan variabel. Bebasnya adalah pangkat dari konstanta fungsi tersebut. Fungsi eksponensial terdapat 2 jenis. 1. Pada masalah 1 termasuk dalam pertumbuhan eksponen grafiknya naik. 2. Pada masalah 2 termasuk dalam penurunan eksponen grafiknya turun. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Ya, jadi tadi pada permasalahan pertama itu terkait tentang apa? Terkait tentang penularan virus corona. Jadi kalau kita representasikan dalam bentuk tabel, nah di sini pada fase penularan ke-0 ada berapa orang yang tertular? 2. Ya, pada fase penularan pertama ada berapa yang tertular? 6. Fase penularan kedua ada berapa? 12. Ketiga? 15. Keempat? 192. Kelima? 486. Keenam? 1458. Nah, ini kalau kita representasikan ke dalam bentuk grafik, nah tadi kalian juga sudah mengecek ke aplikasi GeoGebra ya. Nah, kita pasangkan koordinat X dan Y-nya. Nah, setelah kita pasangkan, kita melihat bahwa grafik ini terlihat ke atas atau turun? Ke atas. Jadi, dari tabel dan grafik ini kita peroleh rumus fungsi eksponennya adalah 2X sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Nah, jadi tadi ada permasalahan pada fase ke-10 berapa banyak orang yang tertular. Gitu ya. Diketahui bahwa X-nya ini di sini 10, yang ditanyakan adalah X10-nya, maka penyelesaiannya adalah kita peroleh hasilnya berapa anak-anak? 1118.928. Jadi banyaknya orang yang tertular berapa? Diulangi lagi. 118.928. Itu ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua bagaimana tadi terkait tentang dosis ya di vaksin. Vaksin itu kan menyerap ke dalam
dikali setengah maka X. Nah, kemudian permasalahannya di sini. Berapa jumlah dosis vaksin yang masih tersisa di dalam tubuh setelah 12 jam? Nah, diketahui bahwa X-nya berapa? 12 ya. Nah, terserap separuhnya. Berarti kalau terserap separuhnya tadi adalah setengah. Maka kita peroleh ini tadi rumusnya kita masukkan. Kita peroleh F12-nya berapa? 0,048. Jadi jumlah dosis yang tersisa dalam tubuh setelah 12 jam adalah 0,048 miligram.